sun besuk Mariang yen wonten grahana ning sasi srengenge Awal berdiri Wayang Potel ini, kita masih teringat sekitar tanggal 17 Ramadan, itu kita mengadakan pertunjukan pertama kalinya Wayang Potel ini. Karena disebabkan Wayang Potel ini terbuat dari bubur kertas, kemudian kita aduk dibentuk menjadi sebuah wayang. Maka ketika pertunjukan pertama kalinya, itu wayang ini ada adegan peperangan antara satu wayang dan wayang lain. Kemudian ada anggota Wayang Potel ini yang terputus kepalanya, antara kepala dan badan terputus. Oleh karena itu dalam bahasa Indramayu, terpisahnya antara kepala dan badan ini dinamakan potel. Nah, bermula dari sebuah pengalaman saya sebagai seorang mubaligh penceramah, bahwa masyarakat Indramayu itu masih memiliki kegemaran untuk melihat seni tradisi. Oleh karena itu dalam pertunjukan dakwah saya itu melihat bahwa ini adalah sebuah pergerakan dakwah budaya dan intelektual. Oleh karena itu ketika kita melihat masyarakat masih menyenangi seni dan tradisi, bagaimana kita seorang mubaligh itu memanfaatkan, melihat peluang bahwa di sana masyarakat masih suka terhadap pertunjukan seni ini. Oleh karena itu kami mengadakan pertunjukan wayang ini ingin memasukkan nilai-nilai religius dalam pertunjukan Wayang Potel ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya melihat wayang ini sebagai sebuah hiburan, tetapi melihat bahwa pertunjukan wayang ini adalah sebagai internalisasi nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Wayang Potel kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa bisa ditransfer tentang nilai-nilai religius yang ada pada pertunjukan wayang ini. Wayang Potel ini tidak hanya berdiri pada satu bidang keahlian. Wayang Potel ini adalah sebenarnya gabungan dari berbagai macam keahlian. Yang pertama ada dari ahli wayang purwa yang itu dalang, namanya Ki Dalang Karno. Kemudian ada dari penyair yaitu Mas Mengku Sutentra. Kemudian ada lagi yang dari ahli naskah, Bapak Tarka, dan yang keempat adalah ahli pembuat wayang, itu dari ISI, itu seni rupa Indonesia. Dan yang kelimanya itu ada dari mubaligh saya sendiri. Kemudian kita mengumpulkan teman-teman bagaimana kita membuat sebuah produk budaya, membuat sebuah penampilan kreasi budaya yang kemudian menghasilkan Wayang Potel. Nah, dari 5 inilah kemudian yang saya sebut sebagai pancaniti, 5 orang yang menata wayang ini, baik dari segi sunggingannya, dari segi bentuknya, dari segi pertunjukannya, maupun dari segi lakonnya. Nah, dari segi lakon kita lebih kepada carangan, kita mencari lakon-lakon yang kira-kira sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi demikian mengapa wayang ini menjadi sebuah pergerakan dakwah budaya dan intelektual, karena ini adalah sebuah gabungan dari para seniman, budayawan, penyair, kemudian ahli seni rupa, dan juga seorang mubaligh dan seorang kiai. Pada pertunjukan Wayang Potel ini didominasi oleh penampilan-penampilan para punakawan yang memakai gagrak Cirebon Indramayu. Punakawan kita ada 9, yaitu yang pertama ini Semar. Semar ini bentuk badannya seperti ini, tapi sebetulnya dia itu adalah seorang penguasa yang namanya Betara Ismaya. Jadi setiap wayang-wayang punakawan itu semuanya memiliki karakter yang berbeda. Semar ini adalah Betara Ismaya, walaupun jelek tetapi kita teringat sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupanya, tetapi Allah melihat
hati dan amal perbuatannya. Inilah digambarkan di dalam pertunjukan wayang potel ini dengan penampilan tokoh-tokoh punakawan. Ini yang disebut Semarnya. Tokoh yang berikutnya ini namanya, kalau wayang Cirebon Indramayu bernama Cungkring. Kalau umumnya itu namanya Petruk. Fatruk berasal dari bahasa Arab taroka yatruku fatruk, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak berguna itu. Tetapi kalau di Cirebon Indramayu ini namanya Cungkring. Ada juga yang mengatakan Kiai Kantong Bolong. Kiai Kantong Bolong itu masih menyimbolkan kantongnya bolong, walaupun penghasilannya banyak, pekerjaannya banyak, tetapi dia tidak bisa menabung. Ini simbol orang-orang yang tidak bisa menabung, tetapi kehidupannya selalu bahagia itu. Nembang-nembang baik, joget-joget baik, walaupun beli duit tapi senang. Itulah kita sebagai masyarakat marginal community. Makanya Kiai Kantong Bolong namanya. Tokoh yang ketiga yang namanya Gareng. Kalau dalam Al-Quran ada disebutkan innad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Nanti kalau di wayang itu ada namanya wayang Gareng ini. Nah, biasanya tokoh karakter wayang yang namanya Gareng ini orang yang selalu kritis terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Jadi persoalan-persoalan sesuatu yang viral selalu ditanyakan oleh sang Gareng ini. Makanya Gareng ini orangnya ya gurur. Digambarkan kalau dalam wayang kulit purwa itu mata kanannya ke kanan, mata kirinya ke kiri, kemudian tangannya panjang sebelah, jalannya juga rada pincang. Itu disimbolkan sebagai Gareng. Tetapi Gareng ini adalah tokoh yang sangat kritis terhadap persoalan-persoalan sosial. Dari awal dialah bertanya kepada tokoh Semar, kemudian terurelah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan muncul problem-problem, dan problem solvingnya diselesaikan oleh Bapak Tua Semar tadi. Inilah Gareng. Menurut pendapat saya atau sudah dianalisanya, ya itu bagus, bahkan lebih bagus. Karena menurut saya lebih bangga saya tuh, dikarenakan sebagai melestarikan budaya wayang. Karena kan wayang kan bisa akui sama UNESCO kan. Wayangnya nggak harus wayang kulit atau wayang golek cepak, menak, atau wayang golek purwa. Ini kan pakai kertas disebut wayang golek putih itu. Berarti ada peningkatan atau kreativitas lah. Saya muji. Berarti melanjutkan karya saya dimodifikasi gitu. Ibrahim Nawawi adalah penyuluh agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Yang saya tahu, Ibrahim Nawawi ini luar biasa. Dia sebagai pendakwah, selain penyuluh ke pendakwah ke masyarakat. Dan dakwah Ibrahim Nawawi ini melalui media wayang, yaitu wayang potel. Ini mengangkat kearifan lokal, dan alhamdulillah masyarakat juga menerimanya. Itu yang saya tahu tentang Dr. Kiai Haji Ibrahim Nawawi.